Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita dan mari kita berdoa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan Yesus untuk dapat beribadah bersama Tuhan di tempat ini. Ini semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Engkau telah mengaruniakan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Tuhan tolong pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau yang bekerja dan Engkau yang mengurapi setiap kami Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua sidang jemaat yang sedang perjalanan ke tempat ini Tuhan. Engkau diberkati di tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kami serahkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau agungkan Dia yang besar. Saat kita menyembah Tuhan, Tuhan turun melawat kita pribadi, lepas pribadi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas puji. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Menjadi kerinduan kami Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu bekerja dalam hidup kami, melawat setiap hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Saat kami memuji-Mu, kami percaya Engkau hadir menaungi setiap hati kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat hati menjadi pengakuan kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu, angkat hatiku. Haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak terima pujian kita. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian. Mau kita katakan, segenap hatiku memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku
memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami angkat tangan memuji-Mu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, sama-sama katakan, mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Karena besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Dia yang terbesar, amin. Karena besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan. Karena besar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Dia terbesar. Karena besar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Dialah yang besar, Dialah yang layak terima pujian kita, amin. Haleluya. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau besar dan mulia, biarlah semua. Sekali lagi katakan, Dia yang terbesar, Yesus yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Segala pujian hanya buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk membesarkan nama Tuhan. Boleh berdiri tepuknya meriah bagi Yesus. Amin. Hanya Tuhan yang besar. Hanya Yesus yang kita puji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan.
terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Sama-sama katakan, bersalah Tuhan dan layak dipuji. haleluya. Bersalah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama lambaikan tangan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Katakan dengan segenap hati kita, hanya Tuhan yang besar, hanya Yesus yang layak kita puji. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Dan jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah Allah yang besar. Dia lebih besar dari semua masalah kita. Setiap janjinya pasti akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami percaya Yesus, Terima kasih. semua perkataan-Mu pasti terjadi Tuhan. Kami memiliki iman hanya padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Dia akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupmu dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. jemaat saja katakan pujian ini. Aku Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, ya Yesus, yang telah berjanji yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang Amin, haleluya. kemenangan darimu. Ya, aku punya Tuhan yang Besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. katakan lebih tinggi lagi ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab iman kami, imanku Bersepakat percaya kuasanya, terima sekarang kemenangan darimu. sebab iman kami, imanku Bersepakat percaya kuasanya. ya Yesus. Sungguh Tuhan, katakan dengan sehati, Ku terima sekarang kemenangan darimu. haleluya ya Tuhan, kami menerima kemenangan darimu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan,
kami seluruh umat-umat Tuhan, kami bersepakat dalam iman kami bahwa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Allah yang mampu menyelamatkan setiap kehidupan kami, Engkau Allah yang mampu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang luar biasa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami penuh limpah dengan ucapan syukur. Kami boleh datang beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan sebentar Tuhan, kami rindu ditaburi kebenaran firman Tuhan, menguatkan iman percaya kami kembali. Kami boleh kuat di dalam Tuhan, kami boleh kuat mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Engkau persiapkan menaburkan benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami seluruh jemaat Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh bertumbuh bersama-sama. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah. Yesus sungguh dahsyat dan ajaib sehingga gembala saudara boleh menikmati sesuatu yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Karena sekeluarga hamba-Mu ini boleh memiliki iman yang bergerak untuk menggapai satu mujizat. Dan hari ini gembala saudara boleh ada bersama dengan seluruh jemaat GBD Alpha Omega. Satu kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Dan kita semua ikut bersuka cita hari ini karena firman-Nya itu tidak pernah berubah. Ya dan amin. Saudara, hari-hari ini banyak orang mengalami timpangan iman karena keadaan dunia yang tidak menentu. Peristiwa demi peristiwa terjadi membuat banyak orang kehilangan satu arah dalam tujuan hidup. Mereka kehilangan iman, mereka kehilangan pengharapan kepada Allah. Seringkali orang menyebut dirinya beriman, tapi imannya hanya berdasarkan naluri. Saya berani katakan orang yang memiliki iman seperti itu hanyalah khayalan biasa. Banyak orang yang kecewa. Saya percaya kepada Tuhan kok tidak mendapatkan apa-apa. Banyak orang juga yang kecewa dengan Tuhan. Aku sudah percaya kepada Tuhan tapi tidak menikmati apa-apa. Tapi saya mau katakan orang yang percaya, yang benar-benar beriman, iman itu pasti akan membawanya untuk melihat mujizat. Justru khayalan-khayalan yang seringkali dialami membawa dampak. Setiap orang percaya tidak akan mencapai kehendak Allah yang sempurna. Di tengah-tengah masa yang sulit, bagaimana kita sebagai gereja Allah memiliki satu daya rohani yang kuat, memiliki iman yang bergerak. Mari kita mengawali firman Allah pagi ini dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua dan yang kelima. Kolose pasal 4 ayat yang kedua dan kelima. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dari ayat-ayat di atas yang kita baca, ada 3 hal yang sangat penting bagi hidup kekristenan kita untuk tetap memiliki iman yang bergerak. Dasar yang pertama untuk kita menggapai sesuatu yang Tuhan siapkan dan kita menjadi umat Allah yang tetap memiliki iman yang bergerak, kita harus mengawali dasar yang pertama dengan bertekun di dalam doa. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa. Ada 2 kata penting di sini antara doa dan tekun. Kita tidak bisa hanya berdoa tanpa tekun. Tapi kalaupun kita tekun tanpa berdoa, maka juga tidak memiliki arti apa-apa. Ada banyak orang yang kelihatannya hidup tekun, tetapi tidak berdoa atau jarang berdoa, akhirnya juga kecewa.
Ada banyak orang yang berdoa, tapi tidak tekun. Doanya tidak dapat apa-apa. Dia pun akan kecewa kepada Tuhan. Ingat, doa dan tekun harus berjalan bersama-sama. Maka kalau doa dan tekun itu berjalan bersama-sama, kita akan melihat pintu surga terbuka. Dan berkat-berkat Allah tercurah luar biasa dalam hidup kita. Amsal 8 ayat 17 berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Firman Allah berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Orang yang tekun yang mendapatkan janji Allah itu yang bagaimana? Tekun bisa diartikan dalam bahasa yang lain diligent, artinya rajin, tidak bosan mencari Allah. Ini yang Allah mau bagi setiap hidup kekristenan kita. Bagi jemaat Alfa Omega, dalam menghadapi segala sesuatu, mari kita tetap tekun mencari Allah. Tidak bosan mencari Allah. Kalau tidak bosan mencari Allah, kita akan melihat pintu surga terbuka. Dan Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita. Kita lihat contoh tentang Hana dalam Samuel pasal yang pertama. Dikisahkan tentang Elkana mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Hana diibaratkan dan dikatakan mandul, tidak memiliki anak. Tetapi Penina memiliki anak. Setiap hari Penina madunya ini menyakiti Hana. Tapi pada waktu Penina madunya ini menyakiti dirinya, Hana tidak membantah. Hana tidak melawan. Hana tidak membalas dendam kepada Penina. Tetapi justru kalau saudara baca dari Samuel pasal 1 ayat-ayat selanjutnya, Hana terus mencari Allah. Sampai akhirnya Hana doanya dijawab oleh Allah. Mengapa Hana doanya dijawab oleh Allah? Dikisahkan dalam cerita ini, Hana bertahun-tahun mencari Allah. Hana tidak bosan mencari Tuhan. Walaupun hari ini belum dijawab, tahun ini belum dijawab, tapi Hana tidak bosan terus mencari Allah. Bertahun-tahun Hana mencari Tuhan lewat doa. Dari rumahnya, dia berangkat harus menuju Silo di rumah Allah. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang tidak dekat. Tetapi Hana setia mencari Allah, berjalan dari rumahnya di Rama sampai ke Silo. Dia mencari Tuhan lewat doa. Dan akhirnya apa? Lahirlah Samuel. Mengapa Hana yang sudah dikatakan mandul, secara logika gak masuk akal, sudah mandul pasti gak punya anak, tapi lahirlah Samuel dalam hidup anak. Luar biasa bukan? Karena prinsipnya Hana tetap tidak bosan mencari Allah. Hana bertekun mencari Allah. Kata bertekun ini dalam bahasa lain proskatereo, artinya tabah, memiliki semangat yang kuat. Hana tidak goyah walaupun Penina menyakiti. Penina mengatakan yang tidak baik. Tetapi Hana tetap tabah, memiliki sebuah semangat yang kuat. Dia terus mencari Allah. Bertahun-tahun tidak bosan dia mencari Allah. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Hana. Lahirlah Samuel. Bayangkan saudara, dalam kisah ini, walaupun Penina sudah memiliki banyak anak, tetapi keturunan Penina tidak sesuatu yang menonjol dinyatakan dalam keturunan Penina. Tapi keturunan Hana, Samuel dinyatakan dalam kitab ini. Samuel bertumbuh menjadi besar. Dan Hana berkata, kalau Tuhan beri aku seorang anak, aku akan persembahkan anak ini kepadamu Tuhan. Dan terbukti benar, Hana tidak ingkar janjinya. Hana menyerahkan Samuel kepada Allah, menjadi hamba Allah.
Akhirnya Samuel bertumbuh menjadi besar. Samuel menjadi tokoh yang sangat dihormati. Sebagai seorang pemimpin rohani yang sangat tangguh, yang sangat berwibawa, yang dipakai oleh Allah. Luar biasa bukan? Dari kondisi yang dipojokkan, kondisi yang mungkin secara logika tidak masuk akal, akan menikmati janji yang luar biasa. Tapi keturunan Hana, Samuel menjadi seorang pemimpin yang berwibawa, yang dipakai oleh Allah sebagai pemimpin Israel. Luar biasa bukan? Ini cara Allah. Kalau tekun di dalam doa, mencari Allah tidak bosan, Allah menyatakan kuasa dan mujizatnya. Mungkin saudara berkata, aku tidak seperti Hana. Aku tidak mandul. Aku memiliki keturunan. Tapi mungkin engkau berkata, mungkin engkau mandul secara kesehatan. Mungkin dokter berkata, kesehatanmu rapuh. Tubuhmu rapuh. Banyak penyakit. Dan mungkin dokter katakan, tidak ada obat. Tapi hari ini, mari kita belajar seperti Hana. Dalam kondisi apapun yang mungkin, secara medis tidak mungkin. Tapi engkau punya dokter di atas segala dokter, Tuhan yang hebat. Yang hari ini tidak pernah berubah. Si mana Tuhan menolong Hana, Tuhan juga menolong jemaat Alfa Omega. Dalam setiap pergumulan yang kau hadapi, jangan takut. Dia dokter di atas segala dokter. Mungkin engkau mandul secara kesehatan. Hari ini Tuhan lepaskan mujizat dan engkau disembuhkan oleh Allah. Mungkin engkau mandul secara ekonomi. Di dalam keadaan yang sulit, ekonomimu tidak bisa berkembang. Pekerjaanmu naik turun. Mungkin kau mengalami sulit secara ekonomi. Tapi percayalah hari ini, Allah akan menyatakan kehebatannya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang diminta oleh Hana. Dia Allah yang disembah oleh Hana. Dia juga Allah yang sama yang disembah oleh jemaat Alfa Omega. Dan seluruh para pendengar jemaat online dimanapun berada. Kita tahu dengan pasti, kalau kita tetap tekun mencari Allah, tidak bosan mencari Allah, memiliki satu daya iman yang kokoh, kita tetap melihat mujizat itu dinyatakan bagi kita. Amin. Mujizat itu tetap ada sampai hari ini. Karena mujizat itu tetap nyata. Yesus hidup dan berkuasa. Kalau kita sudah berdoa dengan tekun, maka langkah hidup kekristenan kita tidak boleh berhenti. Untuk menggapai satu rahasia Allah. Untuk memiliki satu iman yang bergerak di tengah-tengah masa yang sulit. Untuk menikmati janji Allah. Kita bukan hanya bertekun di dalam doa, tetapi kita masuk dalam grafik rohani yang lebih bagus. Dengan apa? Langkah yang kedua yang kita harus ambil, berjaga-jaga dengan ucapan syukur. Mengapa perlu berjaga-jaga dengan ucapan syukur? Kita lihat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Untuk bisa berjaga-jaga dengan ucapan syukur harus menjaga hati. Mengapa perlu menjaga hati? Hati dalam bahasa Yunani dikatakan kardia. Sesuatu yang menyesatkan dalam hati harus dimatikan. Sesuatu yang tidak baik dalam hati harus dimatikan. Yang muncul adalah peranan Roh Kudus. Mengapa harus kita melakukan seperti itu? Karena hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Kalau kita minta Roh Allah menguasai hidup kita, menguasai hati kita, maka yang terpancar adalah sesuatu yang baik dari dasar hati kita. Kita harus berjaga-jaga dalam menghadapi hidup ini. Kita harus berjaga-jaga dalam menghadapi tantangan dunia ini. Sebagai orang percaya, jangan sampai hati kita kecut, hati kita tawar. Sebab kalau hati kita kecut, iman kita akan jadi lemah.
Kalau iman kita lemah, kita tidak mempercayai Allah, kita menjadi orang-orang yang kalah. Dalam peperangan, dalam perjalanan hidup, banyak hal yang kita akan jalani. Kita akan menjadi orang yang tergeletak. Menjadi umat yang kalah dalam peperangan. Dan Allah tidak mau gerejanya, sementara dia akan datang yang kedua kali. Menjumpai orang-orang yang imannya stagnan, yang imannya lemah. Dia ingin gerejanya menjadi umat Allah yang memiliki iman yang bergerak. Bagaimana caranya? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam menghadapi sebuah tantangan, dalam menghadapi masalah hidup yang secara logika kita tidak bisa untuk mengatasinya, tapi percayalah hari ini engkau punya Yesus yang dahsyat, yang tetap pegang janji firman-Nya, tidak pernah berubah. Supaya kita tetap menikmati janji itu, bagaimana? Mengucap syukur di dalam segala perkara. Mengapa perlu mengucap syukur di dalam segala perkara? Sebab pada waktu kita bersyukur, kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun, di situ kita akan melihat satu hubungan yang erat yang Tuhan nyatakan bagi kita, dan kita dengan Allah semakin dekat. Dan kalau kita semakin dekat dengan Allah, kita akan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Karena apa? Kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Kita semakin mengerti kehendak Allah. Sehingga pada waktu tantangan masalah datang, kita tidak menjadi orang yang kalah. Kita bukan menjadi orang yang marah dengan Allah. Kita menjadi orang yang kecewa dengan Allah. Kenapa Tuhan aku harus begini? Kenapa Tuhan sampai hari ini aku begini? Tidak. Tapi semakin kita mengerti kehendak Allah. Kalau semakin mengerti kehendak Allah, semakin mempercayai janji firman-Nya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita akan dibawa kepada satu kehidupan rohani yang tidak dangkal. Satu grafik rohani yang naik. Walaupun kita hadapi tantangan, hadapi masalah, tapi iman yang bergerak, yang ada di dalam hidup kita, akan membawa kita mempercayai firman Allah. Bagi dialah, bagi Yesus, yang jauh lebih akan mengerjakan sesuatu yang lebih kita doakan dan pikirkan. Mungkin logika kita berkata, oh mana mungkin. Tapi iman yang bergerak akan berkata mungkin. Bagi dialah yang jauh dapat melakukan lebih banyak dari kita yang doakan. Semakin kita akan melihat rahasia Allah, semakin kita melihat janji Allah yang luar biasa. Dan mungkin kita punya satu masalah, permohonan yang kita sedang gumuli dan doakan. Tapi pada waktu kita mengerti kehendak Allah, kita semakin melihat kebenaran itu nyata. Dan kalau kebenaran itu nyata, hidup ini jadi tenang. Kita bukan jadi orang yang malang lagi, orang yang gampang marah, orang yang kecewa dengan Tuhan. Tapi kita menjadi orang-orang, umat Allah yang mengasihi Allah. Kalau mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, percaya kepada kebenarannya, hidup ini jadi tenang. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah. Bagaimana kita bisa dekat kalau kita tidak mempercayai firman? Bagaimana kita bisa melihat janji Allah kalau kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal? Mari rubah cara berpikir hidup kekristenan kita hari-hari ini. Sementara Allah akan datang yang kedua kali. Persiapkan dirimu dengan iman yang kokoh untuk menggapai rencana Allah. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Karena bersyukur itu mendatangkan berkat. Kita lihat sebuah contoh. Bersyukur itu mendatangkan berkat.
Di dalam Lukas pasal yang ke-9, bagaimana pada waktu Tuhan mengajak murid-muridnya menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida. Sehabis Tuhan memberikan tugas kepada murid-muridnya, Tuhan membawa murid-muridnya untuk menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida. Tapi orang-orang banyak tahu dan terus mengikuti Yesus. Akhir cerita, larut malam tiba. Lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tapi apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus? Kami tidak punya apa-apa. Yang ada pada kami adalah 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Murid-murid berkata kepada Tuhan, kami, yang satu berkata saya, yang satu berkata semua kami hanya punya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Apa yang dikatakan Yesus? Suruh duduk, mereka suruh tinggal, suruh duduk berkelompok-kelompok. Bawa bekal itu kepadaku. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan yang ada di dalam murid-murid Yesus, di tangan murid Yesus, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Yesus pada waktu terima 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Yesus mengucap berkat. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ada di tangan Yesus sekarang, bukan di tangan murid-murid. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Allah mengucap berkat. Dan pada waktu Allah mengucap berkat, mujizat itu terjadi. Lukas 9 ayat yang ke-17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Luar biasa. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, saudara. Ada di tangan Yesus. Dan Yesus mengucap berkat. Mengucap syukur dengan berkat yang ada. Dan pada waktu Yesus mengucap berkat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagikan kepada semua orang yang ada. Dan diceritakan dalam kisah ini, 5 ketur roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan kenyang 5.000 orang laki-laki dan lebih dari yang lain. Lebih dari 5.000 orang. Sebab yang datang pasti ada anak-anak, pasti ada yang perempuan. Tapi diceritakan dalam firman ini, 5.000 orang laki-laki pun sudah ada, lebih dari yang lain. Lebih dari 5.000 orang. Saya percaya lebih dari 5.000 orang. Dan apa buktinya? Sisanya masih sisa 12 bakul penuh. Sekali lagi secara logika gak masuk akal. Tapi kalau kita melihat peristiwa ini, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah. Dia tetap mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau hari ini, mungkin kau berkata dalam dirimu, keadaanku seperti ini. Aku tidak melihat jalan keluar dalam hidupku. Mungkin kau berkata, keadaanku suram, hidupku malang, rasanya tertutup dengan masalah yang berat. Sepertinya masa depanmu suram. Ada kabut yang menutupi jalan hidupmu. Ingat, jangan bawa masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Letakkan kepada Allah. Bawa kepada Tuhan. Dan berkata, ini Tuhan bebanku. Ini masalahku. Ini masalahku. Aku letakkan kepadamu. Kalau kita dengan iman menjaga hati dan kita percaya kebenaran firman, maka firman Allah yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah genapi, bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Hari ini juga Tuhan akan membebaskan masalahmu. Tuhan akan memulihkan engkau dan menjadikan pemenang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan yang sama ada pagi hari ini menyatakan kehebatannya. Dan akhirnya, kalau kita menggapai satu mujizat, jadilah orang-orang yang tetap memiliki dasar yang hebat. Untuk yang pertama, bertekun di dalam doa. Yang kedua, berjaga-jaga
dengan ucapan syukur. Dan akhirnya kita semakin dibawa untuk mengerti. Yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang bisa mempergunakan waktu yang ada. Di tengah-tengah masa yang sulit, tetap memiliki iman yang bergerak. Dan untuk mendapatkan janji Allah, kita bukan hanya bertekun di dalam doa, bukan hanya berjaga-jaga dengan ucapan syukur, tetapi yang ketiga kita harus pergunakan waktu yang ada. Artinya apa? Ini waktu yang ada, isi waktu yang ada dengan hal-hal yang positif, karena hidup ini singkat. Isi waktu ini dengan hal-hal yang positif, karena waktu ini singkat. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mari isi waktu ini dengan hal-hal yang baik. Digambarkan hidup ini seperti uap, saudara. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Dan firman Allah berkata, hidup ini singkat. Seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Kalau kita tahu hidup ini singkat, selama kita diberi kesempatan hidup, mari gunakan waktu yang ada dengan baik. Seperti ada di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari. Bukan berarti kita setiap hari pekerjaannya menghitung hari. Enggak. Kita harus sadar kalau kita diberi kesempatan hidup. Kita sadar itu bukan karena kita ada kuat. Kalau kita dapat bekerja, dapat kita melakukan pekerjaan yang mulia, itu bukan karena kita. Kalau sampai hari ini kita hidup, mari belajar memiliki hati yang bijaksana. Menghitung hari dengan baik. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini aku sampai hari ini aku hidup, itu bukan karena aku kuat. Bukan karena aku masih muda. Bukan karena aku memiliki semua. Tapi karena kebaikan Engkau. Sekarang kita melihat. Kalau hidup ini singkat. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Selagi hidup ini singkat. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini yang harus kita hindari. Selagi kita hidup sebagai jemaat Alfa Omega. Juga membaca online. Mendengar firman Allah secara online dimanapun berada. Isi hidup dengan baik. Lakukan yang baik. Jangan hidup ada menurut orang fasik. Jangan kita ada di komunitas orang fasik yang memberikan nasihat tidak baik. Jangan kita kumpul dengan orang-orang yang berdosa, yang suka melakukan dosa, yang senang dengan dosa. Jangan kita berkomunitas dengan orang-orang yang kumpulannya pencemooh, suka kritik. Buang segala hal itu. Kekristenan kita jangan mandul. Rubah pola hidup kekristenan kita. Hidup ini singkat. Jadilah jemaat yang baik. Jemaat yang membantu pekerjaan Allah. Jemaat yang menjadi tiang-tiang gereja. Jemaat yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Gereja harus berkembang, gereja hidup. Itu karena saudara satu dengan yang lain saling mengikatkan diri dengan firman Allah. Jangan kita terus hidup dalam kumpulan orang pencemooh. Jangan suka senang. Kalau kita waktu ini ada senang ngerumpi. Orang banyak ngomong, oh ibu-ibu suka ngerumpi. Bukan, bapak-bapak suka ngerumpi. Jangan sampai kalau kita kumpul, kita suka ngerasani orang. Suka ngeritik keluarga gembala. Suka ngomong A, B, C. Jangan. Tanggalkan itu. Isi hidup dengan baik. Hidup ini digambarkan seperti uap. Kalau kita hidup, kalau sampai hari ini kita masih ada, lakukan yang baik. Bagaimana kita bisa melakukan yang baik? Mazmur 1 ayat yang kedua.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang harus dilakukan. Bukan berarti dari pagi sampai malam baca firman terus tidak bekerja. Tidak. Ada waktu pagi saat kita bangun tidur. Kita nyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih beri nafas kepadaku. Aku boleh tetap bekerja. Kalau malam hari setelah kita letih. Lelah bekerja, melakukan aktivitas, kita berdoa, Tuhan lindungi aku, pagari aku, supaya esok aku menikmati janji kebenaran firman-Mu. Itu yang harus dilakukan. Jangan lupa merenungkan Taurat ini. Inilah satu roti hidup, air hidup yang memberikan kepuasan kita. Saat kita letih, Dia menguatkan. Saat kita susah, Dia menghiburkan. Ini firman dan lakukan itu. Jadilah orang-orang yang suka merenungkan Taurat. Kalau suka merenungkan Taurat, otomatis yang ada di dalam pikiran kita adalah sesuatu yang baik, bukan yang buruk, bukan yang jelek. Apa yang kita mau lakukan? Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Tuhan sudah mau datang, gerejanya mau disempurnakan. Jangan sampai kita tertinggal, karena kita masih hidup tidak benar, melakukan yang tidak baik. Hiduplah benar. Pikirkanlah yang baik, yang suci, yang benar, yang sedap didengar. Enak didengar orang lain. Kata-kata kita membangun iman. Dan yang disebut kebajikan. Selama kita mampu untuk melakukan, mari lakukan yang baik. Apa yang disebut? Semua yang disebut kebajikan. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, perhatikan, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik. Kalau engkau bisa melakukan apa yang engkau bisa lakukan, lakukan yang baik terhadap saudara seiman. Lakukan yang baik terhadap gereja Allah. Lakukan yang terbaik bagi keluarga gembala. Lakukan terbaik bagi saudara seiman. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita akan menuai pada waktunya. Ini firman Allah. Mari, milikilah iman yang bergerak. Untuk tetap memiliki dasar rohani yang bagus. Dengan bertekun di dalam doa. Dan berjaga-jaga dengan ucapan syukur. Dan bergunakan waktu yang ada. Kalau di tahun 2022, hidup kekristenan kita terus bertumbuh. Di dalam iman yang lebih dahsyat. Maka kita akan melihat janji Allah, berkat Allah dicurahkan kepada kita. Mau berkat Tuhan? Saudara mau terima berkat Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. 2, 3. Janganlah takut. Dia berkata pagi ini, jangan takut, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan perjanjianku. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di tangan kanan Allah ada apa? Amsal 3 ayat 16 berkata,
umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Satu berkat yang lengkap. Bukan berkat hanya di muka bumi ini kita akan dipelihara oleh Allah. Tetapi kalau kita tinggalkan dunia ini, kita bukan jadi orang yang malang. Kita menikmati janji hidup yang kekal. Surga jadi bagian saudara dan saya. Sebab itu, katakan hari ini kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau menyalahkan Engkau lagi. Aku tidak akan marah dan kecewa dengan apa yang aku sedang alami. Karena aku tahu, kalau aku tetap memiliki iman yang bergerak, percaya dengan kebenaran firman-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku. Saya terkagum-kagum dengan Allah. Pada waktu melihat gembala saudara datang kemarin pagi, dia bisa berjalan dan duduk tanpa rasa sakit. Dan tadi pada waktu saya masuk ke pastori, saya heran, loh sudah lengkap pakai jas, celana. Bapak gembala berkata, saya sudah memakai jas ini, celana. Setelah dibantu dengan ibu gembala, dia pakai jas sendiri, celana sendiri, pakai sepatu sendiri. Saudara, saya heran. Ini Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan hebat bagi Bapak gembala, gembala saudara, Tuhan juga hebat bagi saudara hari ini. Apa masalahmu? Apa bebanmu? Jangan bawa dengan kekuatanmu. Hari ini Tuhan yang pernah menggoncangkan dunia, itu Tuhan yang sama yang ada di tempat ini. Dia juga sedang bergerak di tempat ini untuk menyatakan kehebatanmu. Bawa penyakitmu kepada Tuhan dan berkata, ini Tuhan, aku percaya Engkau sanggup jadi Yehova Rafa, penyembuh penyakitku. Kalau engkau mengalami kesulitan secara ekonomi, pekerjaanmu belum lancar, katakan, Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan. Mungkin kau sedang menghadapi masalah yang berat dalam keluarga, katakan hari ini, Tuhan, bersamamu aku mampu melewati semua. Kalau engkau dengan iman berkata, maka iman yang bergerak itu akan mendatangkan mujizat. Tundukkan kepala. Dia ada di sini. Saya akan memuliakan Allah. Saudara menyembah kepada Tuhan, supaya Dia hadir menyatakan kuasa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita kan, Tuhan Kau setia, Kau sempurna. Katakan dengan iman. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Nyanyi dengan iman. Dalam rancangannya sempurna bagi hidup saudara. Firman-Nya tidak pernah berubah dan tetap nyata sampai pagi ini.
dimurnikan dengan Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. menggenapi firman-Mu. Berkata-katalah dengan iman kepada Tuhan hari ini. Ada mukjizat, Ada mukjizat sedang terjadi di tempat ini. Nyatakan imanmu kepada Allah. Dia hadir pagi ini. Dia hadir pagi ini. Semua katakan hidupku. menggenapi firman-Mu. Engkau dahsyat Allahku. Ada mukjizat, Engkau hebat. Engkau luar biasa. Kau bersama Engkau ada bersama kami pagi ini. Engkau ada Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi dengan iman katakan, iya basangkala balaba, hiralama ya sangkala balaba, kurabata sikia balaba, hiralama ya sangkala balaba. Oh yes Lord, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kau bersamaku. Dia ada di sini. Haleluya. Sekali lagi katakan kau bersamaku. Haleluya. Terima kasih. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Dia ada bersama dengan kita pagi ini. Nyatakan imanmu pagi ini. Raih mujizat itu. Raih, kejar mujizat itu dengan iman. Iya lama-lama sangka, lama-lama. Iya lama-lama sangka, lama-lama. Lepaskan bebanmu. Taruh masalahmu kepada Allah. Letakkan di tangan Allah. Dia sedang menyatakan mujizatnya. Ya. Iya lama sangka, lama. Iya lama ya sangka, lama. Iya lama ya sangka, lama. Sebab Dia berikan yang terbaik, supaya pulang dengan mujizat, pulang dengan kesembuhan, pulang dengan berkat, pulang dengan pemulihan. Irama sangka lama takalama, irama ya sangka lama. Irama ya sangka takalama. Terima kasih Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Allah. Dia yang ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Engkau ada di mana umat-Mu sedang berdiri menyembah Engkau. Angkat kedua tangan kita ke atas sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah. Dan percayalah, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan kau pulang sebentar, pulang dengan sebuah kemenangan. Amin, haleluya. Mata siki dama.
Hiramata singi, hiramata gelam. Hiramaya singi, hiramata singi, hiramata gelam. Hiramata singi, hiramata gelam. Hiramata gelam. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya minta Bapak Peter Yuwono akan berdoa buat firman Allah. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Tuhan, ini hidupku. Hidupku ingin memuliakan nama-Mu. Ingin menggenapi firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Dia ada di sini. Dia memberkatimu. Dia ada di sini. Dia akan menolongmu. Haleluya. Dia walasih, dia walasih, dia walasih, dia Yesus, Yesus, ini hidup kami, ini hidup Tuhan, ini hidup kami, ingin memuliakan nama-Mu, iman kami ingin bergerak di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Dengan kerendahan dengan iman yang Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau bersamaku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami bersyukur kalau firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong segenap jemaat Alfa Omega di tempat ini. Dan segenap Tuhan para pendengar online dimanapun mereka berada. Mereka boleh memiliki iman yang kuat, iman yang bertumbuh, iman yang bergerak, iman yang memuliakan nama-Mu. Sehingga kami boleh dapat berdoa dengan tekun di dalam segala perkara yang kami hadapi. Doa kami yang tekun di dalam Engkau menghasilkan sesuatu mukjizat, menghasilkan suatu anugerah. Biarlah kami tetap berjaga-jaga dalam hidup kami dengan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, itulah keinginan daripada-Mu Tuhan. Kami berjaga-jaga dengan iman kami terhadap situasi dunia ini, tetapi kami tetap mengucap syukur. Kami sadar hidup kami singkat. Hidup kami singkat Tuhan. Ajarkan kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Sehingga kami boleh mengetahui hidup yang singkat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Hidup yang singkat untuk kami berpikir secara positif, bergerak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami bersyukur. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati beliau dimanapun mereka berada, di mana mereka menyaksikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Allah menyertai, memberkati dan memberi kesehatan. Terima kasih, kami bersyukur dengan segenap doa kami, segenap Alfa Omega di tempat ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati umat-Mu, berkati milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.